يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجراكم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على إقامة الدين. رب اهدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika rasulih nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu, amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, usini wa iyyakum bittaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah la'allakum turhamun. Saudara-saudara seiman seakidah, jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan dan diberkahi Allah. Di awal khutbah ini, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semata-mata atas limpahan rahmat,
nikmat taufik dan hidayah, kita mampu menjalani Ramadan dengan melaksanakan puasa, melakukan qiyamul lail, serta melaksanakan amal-amal ibadah yang lain. Semata-mata ini adalah manifestasi ketaatan dan kepatuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena hanya dengan bekal iman dan takwa ini manusia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan hidup dalam kehidupan dunia yang fana, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau menuturkan, tatkala 1 Syawal telah datang sebagai tanda berakhirnya Ramadan, ketika orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan keluar dari rumah-rumah mereka menuju ke suatu tempat yang di situ dilaksanakan salat Id sebagai simbol rasa syukur pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, fa ushhidukum qad anni ghafartu lahu, saksikanlah oleh kalian semua bahwasannya pada hari ini aku telah mengampuni hamba-hambaku yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, dengan penuh harap kita mohon puasa kita, amal-amal ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, semoga akan menjadi amal yang diterima, diridhai, sehingga mampu menjadi media untuk menggugurkan dan menghapus dosa-dosa kita selama ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi aqbalis salih. Kemuliaan hidup di dunia ada kalanya ditentukan oleh banyaknya harta, ada kalanya ditentukan oleh tingginya jabatan dan kedudukan, ada kalanya ditentukan oleh sejauh mana tingkat popularitas yang kita miliki. Tetapi kemuliaan hidup di dunia ini sifatnya adalah kemuliaan yang semu, karena tidak ada satupun yang di dunia ini yang bersifat abadi. Semuanya akan lenyap, semuanya akan musnah, semuanya akan musnah. Wa izzul akhirah bi aqbalis salih, sedangkan kemuliaan akhirat, kemuliaan di sisi Allah hanya bisa dicapai dan digapai dengan prestasi-prestasi amal soleh dalam kehidupan dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sejalan dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling takwa, manusia yang paling memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah, hanyalah manusia yang bertakwa, yang senantiasa berkomitmen untuk senantiasa patuh, tunduk, taat, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saum Ramadan, puasa yang kita lakukan sebulan penuh ini, diharapkan dengan melatih mengendalikan diri kita dari nafsu. Diharapkan ketika kita keluar Ramadan, tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa konsis dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya di satu sisi kita diperintah untuk memperbanyak amal soleh, karena tidak ada bekal yang akan kita bawa tatkala kembali kepada Allah kecuali hanya amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Tetapi pada saat yang sama kita juga diperintah oleh Rasul agar senantiasa menjaga amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan ini dapat kita bawa tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah menginformasikan kepada kita bahwasanya kelak di akhirat nanti tatkala manusia dibangkitkan dan dihidupkan kembali untuk menerima catatan amal perbuatan baik maupun amal perbuatan buruk, berapa banyak manusia di saat itu yang merasa kecewa karena mereka telah yakin banyak melakukan amal-amal soleh ketika hidup, tetapi tatkala kembali ke hadirat Allah amal kebaikannya hilang dan sirna. Oleh karenanya Rasulullah berpesan kepada kita, sittatu asya tuhbitul a'mal. Hati-hatilah kalian, ada 6 perkara yang bisa membatalkan amal, yang bisa menghilangkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Di antaranya kata Nabi, yang pertama al-istighfar bi uyubil khalq. Tatkala kalian terlalu sibuk dengan aib dan kekurangan-kekurangan orang. Oleh karenanya Al-Quran mengingatkan kepada kita, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Janganlah kalian suka mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kalian suka berbuat ghibah, menggunjing, membicarakan dan mengekspos aib dan keburukan saudara-saudara kalian. Lebih-lebih di zaman digital ini, betapa banyak ghibah, fitnah berselebaran di hadapan kita melalui media sosial yang setiap hari ada di genggaman kita. Maka tatkala kita gemar berbuat ghibah, membicarakan aib dan keburukan orang lain, maka sejatinya perbuatan itu akan menghilangkan dan menggugurkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua kata Nabi, perkara yang bisa merusak dan membatalkan amal kebaikan kita, wa dzulmun la yantahi, yaitu perbuatan zalim yang dilakukan terus-menerus tanpa henti, tanpa ada kemauan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di akhir Ramadan kita disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai simbol dan cara kita membersihkan jiwa kita agar puasa kita sampai kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shawmu Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ardh. Puasa Ramadan yang kita lakukan mu'allaqun bainas samai wal ardh, senantiasa akan menggantung di antara langit dan bumi, selamanya tidak akan sampai kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dibayarkan, ditunaikan zakat fitrah. Kenapa orang yang berpuasa ketika enggan membayar zakat puasanya tidak akan sampai, tidak akan diterima oleh Allah? Padahal kita tahu puasa diibaratkan merupakan jihad yang lebih besar daripada jihad ketika Rasul berperang di medan Badar. Jihadun nafs, puasa yang dikatakan sebagai ibadah yang menggugurkan keburukan dan dosa-dosa kita selama 1 tahun. Puasa yang pahalanya hanya Allah sendiri yang akan membayarnya kelak, bisa tidak sampai di hadapan Allah ketika kita mampu tetapi enggan, tidak mau mengeluarkan zakat. Hikmahnya, orang yang mampu tetapi tidak mau membayar zakat, maka pada saat yang sama dia telah melakukan kezaliman dengan menahan dan merampas haknya para fakir dan miskin. Oleh karena itu, 2 perbuatan yang amat dicela oleh Allah, yaitu kesombongan dan kezaliman.
Oleh karenanya, di hari yang fitri ini, setiap kita pasti melakukan salah dan khilaf. Kadang tanpa sengaja dari lisan kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti dan melukai perasaan orang lain. Maka di hari yang suci ini, Yaumul Id ini, kita disyariatkan untuk saling memohon maaf dan memberikan maaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika Idul Fitri, maka kalian harus saling halal menghalalkan kesalahan, kekhilafan yang pernah terjadi di antara kalian. Dan ini menjadi ciri dari orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidh. Orang yang bertakwa, salah satu cirinya adalah mereka gemar memaafkan kesalahan dan kekhilafan orang. Apalagi kezaliman terhadap kedua orang tua kita. Berapa banyak anak yang menyediakan surga yang ada di dalam rumah-rumah mereka. Mereka sering melukai perasaan dan hati kedua orang tuanya dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Al-Quran menegaskan kepada kita, apabila kedua orang tua kita dalam keadaan tua renta, maka janganlah sekali-kali kalian berkata ah. Wala taqul lahuma uffin, janganlah kalian berkata ah. Wa qul lahuma qawlan karima, tetapi hendaklah kalian mengatakan dengan perkataan-perkataan yang mulia. Oleh karenanya, ketika kita keluar Ramadan ini, salah satu ciri taubat kita, ciri dari amal kebaikan kita diterima oleh Allah. Sebagian min ba'dil hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan ciri dari taubat yang diterima itu wa yakuna hafidhal lisan, mereka senantiasa mampu menjaga lisan. Oleh karenanya, orang tua kita adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Manakala kedua orang tua kita sudah meninggal, doakan, ziarahi kubur-kubur mereka dengan memperbanyak doa, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak mengeluarkan infak dan sedekah yang semuanya kita atasnamakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Pernah pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Laki-laki ini berkata, "Ya Rasul, inna abi mata wa lam yusi." Sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia, wa taraka malan. Ayahku meninggalkan harta, wa lam yusi, tetapi tidak berwasiat apa-apa. Maka kemudian anak ini bertanya kepada Rasul, "Hal yukaffiru anhu an tasaddaqa an?" Apakah kalau saya bersedekah, kalau saya berinfak yang di atas namakan namanya, bisa menghapus dan menggugurkan dosa-dosanya? Faqala, maka Rasul menjawab, nah, iya. Infak atau sedekah yang dikeluarkan seorang anak yang diperkhususkan untuk kedua orang tuanya, lebih-lebih yang sudah meninggal, bisa menjadi media diampuninya dosa-dosa kedua orang tua kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullah fi malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu ala lisani nabiyil amin, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa ja'alani wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad waj'alna min
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله ملك مقبول ولا رسول مكذب مقبول. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك نبينا وسيدنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا راحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسلاسل الرحل ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لكل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang fitri ini kami para hamba-Mu berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam rangka melaksanakan salat Id. Oleh karena itu limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami. Curahkanlah anugerah rahmat dari sisi-Mu yang dengan rahmat itu Kau tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kami mohon kepada-Mu ya Allah kemurnian iman yang abadi mengisi relung kalbu kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar bahwasanya kami datang berlumur dosa dan maksiat kepada-Mu, sedangkan Engkau adalah Zat yang Maha Suci. Karena itu ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa-dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karuniakan kepada kami keberkahan, kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ya Allah, lindungilah bangsa dan negara kami dari segala bentuk perpecahan. Karuniakan keselamatan dan kesehatan kepada bangsa kami, utamanya kepada prajurit-prajurit TNI kami yang bertugas di dalam rangka menegakkan dan menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Utamanya prajurit-prajurit TNI kami yang sedang mengemban tugas mulia di tempat-tempat yang rawan konflik, utamanya di Papua. Ya Allah, selamatkan prajurit-prajurit TNI kami. Karuniakan kepada mereka kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terimalah segala pengabdian dan perjuangan mereka ya Allah sebagai simpanan amal yang kekal di sisi-Mu. Ya Allah, bimbing dan tuntunlah kami sehingga kami senantiasa berada pada jalan ketaatan dan kepatuhan kepada-Mu. Selamatkan diri kami dari segala bentuk perbuatan maksiat. Mudah-mudahan ya Allah Engkau terima puasa kami, Engkau terima zakat kami, Engkau terima qiyamul lail kami, serta Engkau terima seluruh amaliyah-amaliyah yang telah kita lakukan. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i